Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Mari kita awali dengan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, sifat koligatif larutan adalah salah satu sifat dari larutan, salah satu sifat fisika dari larutan. Sifat ini hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat yang terlarut. Dengan mempelajari sifat koligatif larutan akan menambah pengetahuan kita tentang gejala-gejala alam dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Misalnya, proses pencairan salju di jalan raya di daerah berkutub menggunakan obat tetes mata atau cairan infus, mendapatkan air minum dari air laut, menemukan massa molekul relatif, zat terlarut dalam larutan, dan masih banyak yang lainnya. Yang tergolong sifat koligatif larutan adalah penurunan tekan uap, kenaikan TED, penurunan titik beku larutan, dan tekan osmosis dari larutan. Baiklah, mari kita mulai dengan pelajaran penurunan tekanan uap. Apakah tekan uap itu? Tekan uap larutan adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan berubah menjadi uap. Umumnya, molekul-molekul cair yang berubah jadi uap adalah yang berada pada permukaan. Semakin tinggi suhu pemanasannya, maka jumlah uap semakin banyak, artinya tekan uap semakin banyak, semakin besar. Jadi tekan uap berbanding lurus dengan suhu. Jika ke dalam pelarut suatu cairan ditambahkan zat terlarut, tentu saja akan menyebabkan bahwa uap yang terbentuk akan semakin sedikit karena terhalang oleh partikel-partikel terlarut, sehingga tekanan uap dari larutan mengalami penurunan, sehingga kita sebut dengan peristiwa penurunan tekanan uap. Jadi, tekanan uap larutan akan selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarutnya. Selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutannya dinamakan dengan penurunan tekan uap jenuh larutan, disimbolkan dengan delta P. Besarnya penurunan tekan uap jenuh larutan diselidiki oleh Rolf, yang kemudian beliau menghasilkan rumus hubungan antara P0 dengan delta P dan dengan fraksi mol, di mana delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut. Ya, ini gunakan satuan konsentrasi, masih ingat fraksi. Kemudian kalau dihitung tekan uap larutan, maka sama dengan P0 kali X atau fraksi pelarut. Hati-hati menggunakan rumus ini serupa tapi tak sama. Ya, ini delta P, ini P. Ya, jadi intinya sama. Jadi kalau salah satu nanti bisa dihitung, delta P bisa diketahui, maka P akan bisa dihitung. Tetapi adalah penurunannya, P0 itu adalah tekan uap jenuh pelarutnya, maka P adalah tekan uap jenuh larutan. Tekan uap jenuh larutan dikurangi P0 itu sama dengan delta P. Baik. Kemudian contoh soal misalnya. Tekan uap jenuh larutan dari 60 gram zat X dalam 180 gram air pada suhu tertentu adalah 100. Jadi ini P dari larutan 100. Jika ditekan uap jenuh air pada suhu 110, nah ini P0 110. Hitunglah MR. Nah, untuk menghitung MR ada P, ada data P, maka berarti kita gunakan rumus sifat koligatif P. Maka P atau delta P sama dengan P0 kali X terlarut, kalau P sama P0 atau P sama dengan P0 kali X pelarut. Maka kita harus cari dulu X pelarut. Fraksi mol pelarut berarti perbandingan antara mol pelarut dibandingkan dengan mol keseluruhan. Berapa mol pelarut? Pelarutnya adalah air. Ya, berapa mol terlarut? Terlarutnya adalah zat X. Maka mol terlarut adalah 60 per mR X. Ya. X-nya yang nanti kita cari, sedangkan mol pelarut adalah 180 gram air dibagi 18 sama dengan 10 mol.
Airnya 10 mol, sedangkan terlarutnya tidak diketahui molnya, tapi ada persamaan 60 per mR. Maka kita masukkan dalam rumus ini, P sama dengan P0 kali X pelarut sama dengan 100 sama dengan 110 kali 10 per 60 per mR, X ditambah 10. 10 ini adalah mol air ya, pelarutnya. Maka dengan perhitungan matematis yang mudah, kita akan mendapatkan harga mRx sama dengan 60. Ya, 6000 per 100 atau sama dengan 60. Inilah MR dari X dengan cara data tekanan uap larutan. Contoh yang kedua, sebanyak 34,2 gram gula MR 342 dilarutkan dalam 190 gram air. Tentukan, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Karena ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P, maka kita gunakan langsung rumusnya delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Ya. Delta P karena dicari, ya langsung saja P0 adalah 102 kali X terlarut. Maka mol terlarut berapa? Mol pelarut berapa? Mol terlarutnya gula berarti 34,2 per 342, 0,1. Sedangkan pelarutnya adalah air, maka 90 gram air dibagi 18 ketemu 5 mol. Maka delta P sama dengan 102 kali 0,1 punyanya gula dibagi 0,1 punya gula ditambah 5 punyanya air. Maka delta P sama dengan 102 kali 0,1 per 51 atau didekatkan menjadi 1/51 atau sama dengan 2 mm raksa. Inilah sifat koligatif yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke sifat koligatif yang kedua dan ketiga, yaitu kenaikan titik D dan penurunan titik beku larutan. Masih ingatkah kalian tentang proses mendidih? Tentu kalian sudah sering mendidihkan larutan. Air misalnya kalau kita rebus biasanya mendidih pada suhu 100 Celcius. Ketika kita tambahkan padanya suatu campuran misalnya gula atau garam, maka biasanya membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Baiklah, kita perhatikan dulu diagram berikut. Ini adalah diagram PT untuk pelarut misalnya air ya. Pada tekan 1 atm, kita baca di sini misalnya 1 atm dan suhu 0, ya, biasanya air masih berupa padatan. Ya, berupa padatan. Ketika suhu dinaikkan pada saat tertentu, pada suhu tertentu masih padat, tapi pada suhu tertentu dia akan berubah menjadi cair atau mencair pada titik atau suhu tertentu. Kalau pemanasan diteruskan atau suhu dinaikkan, maka jumlah padatan atau es yang mencair akan semakin banyak, sehingga pada suatu ketika semuanya berupa cairan. Ketika pemanasan diteruskan sampai pada suhu tertentu, titik tertentu, maka mulailah terbentuk uap dan mulailah terjadi proses mendidih. Biasanya air mendidih pada suhu 100 Celcius, maka ini adalah titik didih, suhu di mana air mendidih. Sedangkan ini adalah suhu di mana air ada pada fase padat dan fase cair. Kalau berubah dari cair ke padat, namanya adalah titik beku atau suhu beku. Nah, kalau ini air, maka garis ini antara titik A ke B, ini namanya perbatasan antara fase cair dan fase gas. Kita sebut dengan fase penguapan atau proses penguapan. Sedangkan garis A ke C ini dinamakan dengan garis beku. Nah, garis beku. Sedangkan A ke D ini adalah batas antara padat dan gas. Kita sebut dengan garis sublimasi. Sesuai dengan nama prosesnya. Titik yang pertemuan antara cair, padat, dan gas ada pada suatu saat, pada P tertentu dan pada suhu tertentu. Maka tidak heran kalau kita pernah menyaksikan, kalau kita punya es batu, ya, kemudian kita diamkan es batu itu, maka pada suatu saat kita akan menemukan ada proses penguapan dan proses pelelehan. Inilah maka ada pada suhu dan tekanan tertentu ada fase cairnya, ada fase padatnya, ada fase gasnya. Ini adalah fase atau diagram fase untuk pelarut misalnya air. Bagaimana kalau di dalam air ditambahkan suatu zat atau kita sebut dengan larutan? Tadi biasanya kalau ada kita tambahkan gula, maka titik didihnya akan lebih tinggi atau suhunya akan lebih tinggi lagi untuk mendidih. Maka suhunya akan
lebih besar. Maka selisih antara suhu didih pelarut dengan suhu didih dari larutan kita sebut dengan selisih delta T, delta atau selisih titik didih, atau kita sebut dengan kenaikan titik didih karena selisihnya selalu positif. Sedangkan pada proses membeku biasanya larutan membeku lebih rendah suhunya atau deltanya negatif, maka kita sebut dengan istilah penurunan titik beku. Jadi titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, sementara titik didih beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut. Harus diingat. Jadi ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Semakin banyak zat yang kita larutkan, maka delta TB akan semakin besar, delta TF juga semakin besar. Jadi makin besar molalitas larutan, makin tinggi kenaikan titik larutan, dan makin tinggi pula, makin besar pula penurunan titik beku larutan. Karena itu, kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF sebanding dengan molalitas larutan. Bisa kita rumuskan menjadi delta TB sama dengan KB kali M, atau delta TF sama dengan KF kali M, di mana KB ini adalah konstanta kenaikan titik di per molal, sedangkan KF adalah penurunan titik beku larutan per molalnya. Untuk pelarut tertentu biasanya akan diketahui berapa KB dan berapa KF-nya, sehingga KB dan KF ini bergantung pada pelarutnya. M kecil adalah molalitas. Sekarang kita coba dan perhatikan proses berikut ini. Ini adalah proses pembekuan air dan pembekuan larutan. Air biasanya membeku pada suhu 0. Sedangkan larutan membeku di bawah 0. Jadi hati-hati, titik beku larutan selalu lebih rendah dari pelarutnya. Nah, semakin besar konsentrasinya, maka turunnya juga semakin besar, semakin ke bawah, semakin rendah suhu bekunya. Sekarang kita pelajari, kita coba latihannya. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 68,4 gram gula dalam 500 gram air jika KB dan KF diketahui. Maka untuk menghitung titik didih dan titik beku kita butuh KB, KF, dan molal. Maka kita hitung molalnya. Molal larutan adalah berapa gram zat larut, 68,4 dibagi MR-nya berapa? 342 mol per berapa kilogram airnya? 0,5 kilogram, 500 gram. Atau boleh dijabarkan dengan rumus kemarin, 1000 per gram air. 1000 per 2. 1000 per 500 atau sama dengan 2. Dikalikan 2 sama saja. Maka M larutan adalah 0,4 molar. Maka delta TB sama dengan M kali KB sama dengan 0,206. Tetapi hati-hati, kalau pertanyaan titik didih larutan naiknya 0,2, maka titik didih larutan adalah 0,208, naiknya ditambahkan berapa titik di air? 100. Jadi 100 lebih 2,08, 100,208. Sekarang titik beku. Untuk menghitung titik beku maka delta TF yang kita pakai M kali KF, 0,4 kali KF 1,586 sama dengan 0,74. Maka titik beku larutan adalah 0 dikurangi 0,74. Kenapa dikurangi? Ya, kenapa dikurangi? Karena turun, ya, dikurangi. Kenapa 0 dikurangi? Karena 0 itu adalah titik beku air pada keadaan standar. Di 0 dikurangi turunnya 0,74 sama dengan min 0,74, selalu lebih rendah dari 0. Baik, sekarang berikutnya kita lanjutkan ke tekanan osmosis. Apakah itu osmosis? Osmosis adalah proses penyebaran atau proses peresapan partikel yang lebih kecil ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Ke yang lebih tinggi. Maka proses perpindahan molekul air dari gelas kimia, ini ada air,
sedangkan di dalam corong distal ini adalah larutan gula, maka air akan merembes melalui kertas membran semi-permeabel sehingga nanti volume dari larutan pada distal ini akan naik sampai pada suatu kondisi tertentu. Bagaimana agar tidak lagi naik air ke dalam corong distal ini? Maka pada permukaan semi-permeabel harus diberikan tekanan yang besarnya sama dengan tekanan air yang merembes. Berapa tekanan apa yang dimaksudkan itu? Tekanan yang dimaksudkan itu namanya adalah tekanan osmosis atau osmotik. Jadi besarnya tekanan osmosis itu akan berbanding lurus dengan berapa jumlah konsentrasi dari larutan. Berapa? Yaitu sebesar M kali R kali T sebanding dengan suhu. Ya. Jadi P sama dengan tekanan osmotik sama dengan molaritas kali konstanta gas 0,082 dikalikan suhu mutlak, suhu Kelvin. Kalau 100 berarti 100 ditambah 273 Kelvin. Kita coba untuk latihannya. Sebanyak 18 gram glukosa Mr180 dilakukan dalam air sampai volumenya 500 ml. Jika suhu percobaan 27, maka berapa tekanan khususnya? Maka kita bisa menghitung dulu M-nya. M atau molaritasnya adalah 18 gram dibagi 90 mol dibagi volume dalam satuan liter. Boleh dibuat mili, kalau mili berarti yang ini jadikan 1000 per 500 dikalikan. Sehingga Pi sama dengan 0,2 dikalikan R 0,8 dikalikan T, T-nya 300 karena 27 ditambahkan dengan 273 Kelvin. Sehingga Pi sama dengan 4,923. Nah, pada prakteknya ada larutan-larutan yang memiliki konsentrasi dan kadang ada mempunyai tekanan osmosis yang sama. Larutan yang punya tekanan yang sama kita sebut dengan larutan isotonik. Ya, jika tidak sama, maka ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dinamakan hipertonik, ya. Yang lebih rendah dinamakan hipotonik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tekanan osmosis ini punya peran yang penting. Ada banyak manfaatnya seperti bagaimana membuat cairan infus dan juga apa yang kita sebut dengan osmosis balik pada proses pengolahan air atau pengadaan air tawar pada daerah-daerah yang krisis air tawar dan dekat dengan air laut. Caranya bukan dengan cara destilasi yang zaman dulu dilakukan, melainkan cukup kita buat 2 buah tabung atau tandon gitu ya. Ada semacam tangki, ada tangki air dan tangki garam ya. Kalau ini kita hubungkan dan kita kasih membran semi-permeabel, biasanya air yang bergerak menuju air laut atau tandon yang berisi air laut. Tetapi kalau kita berikan tekanan pada sisi tabung yang mengandung air laut, maka justru air yang terkandung di dalam air laut ini akan masuk bergerak melalui kertas membran semi-permeabel menuju air tawar. Nah, ketika air tawar ini ditampung atau dikeluarkan, didistribusikan, maka otomatis kita tinggal mengisi air lautnya terus-menerus. Maka cara ini adalah cara yang praktis dan ekonomis untuk melakukan proses pengolahan air laut menjadi air tawar untuk bisa dikonsumsi. Baiklah, ini adalah salah satu proses yang menggunakan prinsip osmosis balik. Sekarang kita coba latihan-latihan soal terkait dengan sifat koligatif larutan. Jika ini adalah soal 2 gram NaOH diletakkan dalam air sampai 200 ml, maka molaritasnya, kalau dicari molaritas berarti ini untuk konsentrasi saja ya. M besar sama atau ini M kecil ya oke, kalau M kecil ya apa-apa. 2/40 ya adalah 0,05 dikalikan 1000 per 500, 200 ini atau 0,2 boleh saja, 0,2, 2/40 per 0,2 maka kita akan mendapatkan 0,25. Nah, ini pembahasannya.
Kemudian soal yang berikutnya. Sebanyak 11,1 gram CaCl2, ingat CaCl2 adalah suatu elektrolit dalam air 72 gram. Jika berasu tentu dengan uap 86, maka penentukan uap jenuh lautan berapa? Bla 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 dicari adalah delta P. Maka cara mengerjakannya adalah begini. Berapa mol CaCl2? 0,1 mol. Nah, karena dia adalah larutan elektrolit, maka rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kali mol CaCl2 kalikan I. Ya, ini fraksi mol nih ya, rumus fraksi mol. I, berapa I-nya? I CaCl2 kita hitung sesuai dengan faktor warp 1 plus N-1 kali alfa. Ya, kali alfa. Oh maaf, ini belum. Ntar kita balik dulu ya, terlewatkan. Satu yang belum kita bahas di sini tadi, maaf, kita pelajari dulu ya. Untuk larutan elektrolit, larutan adalah larutan yang dapat menghasilkan listrik karena proses ionisasi. Proses ionisasi adalah peruraian dari mol-mol zat yang terlarut, sehingga otomatis untuk mol-mol zat elektrolit kalau dilarutkan dia akan menjadi lebih banyak daripada larutan yang non-elektrolit. Kalau non-elektrolit satu dilarutkan dalam air tetap satu, tetapi kalau elektrolit satu mol misalnya, maka dia akan terurai di dalam pelarutnya menjadi lebih dari itu. Kalau NaCl itu terurai menjadi Na plus dan Cl min, maka terurai jadi 2. Nah, 2 mol misalnya. Kalau CaCl2 misalnya, maka terurai menjadi 1 buah Ca2 plus dan 2 Cl min. Jadi 1 mol CaCl2 akan terurai menjadi 3 partikel. Berarti jumlah partikel zat terlarut dalam larutan elektrolit itu selalu lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Maka biasanya larutan elektrolit itu memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Kenapa? Karena pada larutan elektrolit terjadi ionisasi. Perhatikan tabel berikut. Ini data percobaan. Urea 1M, delta TF-nya 1,6. Kalau 2M, nah ini kelihatan 2 kalinya ya. Kemudian garam dapur 1M. Ternyata garam dapur 1M itu titik bekunya atau delta TF-nya itu 3,72 sama dengan yang 2M urea. Garam dapur 1, urea 2 kok sama? Ini dikarenakan apa? Karena ada ionisasi pada garam dapur, pada urea tidak terjadi ionisasi. Jadi kita pelajari lagi coba. Pada percobaan 1 dan 3, molalitas kedua larutan sama, tetapi delta TF NaCl itu 2 kali delta TF-nya urea. Betul ya? Hal ini disebabkan karena NaCl terurai jadi 2 ion atau 2 partikel, sedangkan urea tidak. Kemudian NaCl adalah elektrolit, sementara urea adalah non-elektrolit, jadi tidak terionisasi sehingga tetap sebagai molekul. Nah, kemudian NaCl 2 kali lebih besar daripada delta TF urea pada konsentrasi yang sama. Maka coba nomor 2 dan nomor 4 ini akan juga kelihatan jumlah molekul M sama. Nah, jumlah delta TF ternyata garam dapur yang elektrolit itu lebih besar. Nah, berapa jumlah atau perbandingan sifat koligatifnya? Ternyata setelah diteliti oleh Van Hoff, jumlah perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah sebesar 1 plus N-1 kali alfa. Jadi kalau larutan sebelum terionisasi itu adalah sebesar A mol, maka sesudah ionisasi adalah sebesar A kali lebih banyak dari sebelumnya dibandingkan. Jadi jumlah partikelnya, jumlah mol partikelnya sebelum dan sesudahnya, sesudah lebih banyak berapa? Lebih banyak 1 plus N-1 kali alfa. Sehingga sifat koligatifnya harus dikalikan faktor I ini. Faktor I sebesar 1 plus N-1 kali alfa. Apa maknanya di sini? N ini adalah jumlah ion. Kalau NaCl berarti jumlah N-nya 2 karena Na plus sama Cl min. 1 tambah 1, 2. Kalau H2SO4 berapa? H itu plus kali 2, 2H plus ditambah SO4 2 min. Ada 2 tambah 1 mol. 2 mol H plus sama 1 mol CO4 2 min. Berarti N untuk H2SO4 adalah 3.
CaCl2 berapa? Ha juga 3. Alfa ini tergantung pada masing-masing zat. Kalau elektrolit kuat biasanya alfanya sama dengan 1. Maka untuk rumus sifat koligatif larutan tinggal mengalihkan I. Delta TF, MKFI, delta TP, MKPI, P sama dengan MRTI. Hanya kalau pada pembahasan delta P hati-hati, yang dikalikan I itu bukan X-nya tetapi molnya, mol terlarut dikalikan I. Kalau delta P sama dengan P0 kali mol terlarut NT kali I dibagi N terlarut kali I ditambah, ini rumusnya ditambah N pelarut, mol pelarut. Ya, begitu. Contohnya seperti ini. 5,85 NaCl dalam 500 gram air, maka dengan derajat Celcius 0,8 hitunglah titik bekunya. Maka kita cari M-nya dulu, molalnya, maaf ini M kecil ya. Gram per mr jadi mol dibagi kilogramnya 0,5 kg sama dengan 0,2 mol kali 500 gram berarti 0,5 kg. Kemudian NaCl itu I-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena N-nya sama dengan 2. Ini kuat ya, karena kuat maka nanti masuk ke sini. Di N untuk NaCl adalah 2. Maka delta TF sama dengan MKFI sama dengan MKFI-nya adalah ini dijabarkan sehingga kita dapatkan 0,2 kali 1,86 kali 1 plus 2 ini N-nya NaCl dikurangi 1 kali alfa ini alfanya NaCl di soal ini 0,8. Maka kita dapatkan delta TF sama dengan 0,6696. Maka titik beku larutan berapa? Air membeku pada suhu 0. Ini turunnya 0,6. Maka 0 dikurangi 0,66. Ketemu min 0,6696 Celcius. Contoh yang lain. Bagaimana kalau dicampur-campur zatnya? Ya sama saja. Kalau dicampur-campur maka carilah mol terlarut dari semua total yang dicampur. Ini ada 6 gram urea dalam 100 gram air dicampur 10,4 gram BaCl2 ditambah 5 gram dalam air. Ya, maka kita cari mol masing-masing atau mol masing-masing adalah ureanya adalah sama 0,1 mol. BaCl2-nya molnya memang 10,4 dibagi 208 mol BaCl2, tapi mol partikelnya berapa? Mol partikelnya menjadi dikalikan I. I-nya 1 plus 3 min 1 kali 1. Karena BaCl2 ini ya terner 1 Ba 2 Cl dijumlahkan 3 dikurangi 1 ya. Kemudian alfanya 1 dianggap ini elektrolit kuat. NaCl berapa? NaCl juga sama 1 ditambah NaCl itu 2 Na 1 tambah 1 2 dikurangi 1 alfanya dianggap 1 karena elektrolit kuat. Karena soal tidak disebutkan alfanya. Maka jumlah mol semuanya, jumlah mol partikelnya adalah 0,1 ditambah 0,15 0,2. Ingat 0,15 ini sudah dikalikan I. Ini juga sudah dikalikan I. Maka jumlah mol partikel total adalah 0,45. Jumlah mol pelarut, jumlah pelarutnya, gram pelarut adalah 100 gram yang pertama ditambah 100 gram yang kedua ditambah 300 gram ketemu 500 gram atau 0, kg. Maka delta TP sama dengan 0,45 semua partikel dibagi kilogramnya 0,5 dikalikan Kp 0,52 ketemu 0,468. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,468. Kalau ditanya pada suhu berapa mendidih, maka tambahkan saja dengan 100 dengan asumsi air mendidih pada suhu 100. Nah, sekarang itulah sifat koligatif larutan dibanding dengan elektrolit dibandingkan dengan non-elektrolit. Caranya adalah sifat koligatif larutan elektrolit adalah sama dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff karena dalam konsentrasi yang sama selalu jumlah partikel terlarut pada larutan elektrolit itu lebih besar daripada non-elektrolit. Bedanya adalah sebesar faktor Van Hoff. Ya, baru kemudian kalian kerjakan latihan. Nanti
File ini akan saya share ke kalian dan silakan dipelajari latihannya dan juga nanti silakan dikerjakan tesnya. Ini tesnya ya. Nanti silakan caranya begini, buat nama ya, namanya siapa, kemudian silakan dijawab, dihitung, terus dijawab. Misalnya kita jawab berapa, misalnya begini, salah atau benar tidak tahu nanti. Ini hanya ngawur saja ya. Misalnya ini 24 24,6 misalnya. Ini satuannya apa ini? Nah, misalnya begini. Nah, misalnya ini jawaban ngawur ya. Nah, coba nanti yang salah, yang benar berapa ya? Ini hanya ngawur aja. Ternyata hanya benar 1, nilainya 20. Baik, kalau masih 20 berarti kamu harus belajar lebih keras lagi. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Teruskan untuk membaca buku literasi di berbagai media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.